Ini ada yang bertanya dari Facebook Tabin TV, dari Ahmad Rosidi. Pertanyaannya, saya pernah mendengar bahwa sahabat Umar itu juragan properti, mewariskan 70.000 properti dengan penghasilan 200 miliar per bulan. Lantas bolehkah saya panjang angan-angan atau bercita-cita meniru jejak sahabat Umar tersebut menjadi developer properti? Tentunya properti yang halal tanpa riba untuk rakyat dan untuk umat. Jika boleh, mohon nasihatnya sekalian minta doanya agar dimudahkan diberkahi langkah saya. Amin. Baik, barakallahu fikum. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukanlah contoh yang pas kalau digunakan sebagai orang yang kaya. Ya, sahabat-sahabatnya yang kaya dari Khulafaur Rasyidin justru Sayyidina Utsman. Kalau di luar itu ya Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang konglomeratnya sahabat. Kalau Sayyidina Umar, walaupun beliau berdagang, tapi infaknya separuh. Ketika wafat banyak tanggungan, ditanggung sama anaknya. Ya, tidak meninggalkan warisan banyak. Kalau zaman seperti Umar jadi begitu, ya. Jadi nggak apa-apa kaya habis fisabilillah gitu. Taib. Jadi tentang kaya raya itu harus, kaya raya tidak bertentangan dengan zuhud. Makanya tadi dibilang zuhud itu bukan kaitannya dengan makan sederhana, pakaian murah, bukan. Pakaian mahal sesuai dengan levelnya bagus, Allah suka. Kendaraan mahal sesuai dengan kelasnya, rumah mahal, monggo. Tapi lebih daripada itu, setelah kebutuhannya tercukupi, semua hartanya digunakan li'ilai kalimatillah. Li'ilai kalimatillah. Saya doakan Anda termasuk orang yang sukses dalam bisnis halal sehingga menjadi konglomerat, ahli membayar zakat, ahli infak fisabilillah, Allahumma amin. Kalau Anda kaya jangan lupa juga bisa ikut memikirkan dakwah, bisa melalui saya, bisa melalui siapapun, tapi juga bisa saya. Kalau dengan saya umumkan sekarang. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita ini ya karena masalahnya umur pendek ya, jadi umur pendek kita dalam kebaikan akhirat itu enggak apa-apa, bercita-cita tinggi untuk akhirat bukan pribadi, bukan duniawi. Kita di sini ada ya kita butuh dikembangkan, butuh dibangun dan lain sebagainya. Kita punya YBM juga butuh dikembangkan, fasilitas masih belum lengkap dan macam-macam lah, di Indonesia banyak juga kebutuhan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah itu memberi kesempatan saya untuk ikut berdakwah di Malaysia dan Thailand. Ya, di Malaysia Muslim 60%, kaya raya. Insya Allah tidak butuh uang kita, tapi butuh ilmu kita. Butuh ilmu agama, ilmu manajerial, ilmu dakwah, mereka butuh. Pengalaman kita lebih kaya, mereka butuh. Ya, dan saya alhamdulillah ya punyalah murid-murid dan juga tim yang memang siap sami'na wa ata'na di Malaysia. Sebagaimana tempo hari diundang di Kerajaan Perlis untuk daurah akidah Imam Syafi'i berijazah sanad. Ya, diikuti 150 ustadz-ustadzah di Malaysia dan banyak program insya Allah. Nah, yang menjadi problem besar itu di Thailand. Thailand Islamnya hanya 5%. Dakwah Islam terbuka luas. Panjangnya darat dari selatan ke utara Thailand itu 2000 kilo. Jumlah umat Islam terpusat
terkonsentrasi di Melayu saja, di Patani, di selatan. Sepanjang 2000 kilo itu tidak banyak Islamnya. Nah, kita canangkan kita harus menyambungkan Islam karena sudah diawali oleh teman-teman sampai di Thailand Utara. Ayo kita sambung sampai ke sana, sampai ke Burma Islamnya. Itu butuh dana. Mereka butuh ilmu kita, butuh dana. Saya diundang, saya melihat sendiri di 400 kilo dari perbatasan, 600 kilo sebelum Bangkok. Di Kabupaten Terang itu ada pesantren paling tua. Pesantren paling tua, umurnya baru berapa ya? Beberapa tahun aja, belum lama. Itu untuk duafa, untuk anak yatim. Ya Allah, saya lihat itu tidak layak, tempatnya tempat kandang. Ya memang kelihatan besar dari luar, atap, seng itu. Begitu mendekat, masuk ke dalam pelesteran, ya nggak ada apa-apa, itu tempat tidurnya. Jadi kayak kandang. Jadi kasihan sekali Islam minoritas, untuk berislam, untuk mempertahankan Islam, tidak banyak temannya, susah. Yang kalau sama melihat itu nangis lah. Walaupun kita merasa di sini kurang, begitu melihat itu ya kita bersyukur kayak raja kita ini. Nah itu mereka sangat butuh. Ya kalau Anda termasuk pengusaha ya silakan. Mau zakatnya, mau infaknya, bisa. Ya seperti itu ya. Nah itu tidak bertentangan dengan zuhud. Ada namanya masuk surga dengan hartanya, ada namanya masuk surga dengan ilmunya gitu. Taib, yang lain cukup kalau tidak ada.